Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Samantara, Bamanaku di Samantara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalaya iman bidadara, Samalaya. Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bumi? Alhamdulillah baik Bu Teri. Alhamdulillah. Ini suara saya kedengeran jelas ya? Ya jelas, sangat jelas. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih sama Bumi nih bisa tatap maya malam ini. Tatap maya ya berarti. Bisa tatap maya malam hari ini. Kita mau ngobrol aja nih Bu, sebentar lah, nggak lama malam hari ini, 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa nih yang mau Bu Umi omongin malam hari ini? Iya, gini nih Bu, saya ini kan guru IPA, ngajar kelas 8. Terus ada tuh salah satu murid saya, kalau pas pelajaran saya tuh datangnya telat. Kalau di kelas itu dia nggak aktif gitu, pasif. Padahal kan saya pingin gitu menerapkan namanya student center ya Bu ya, maksudnya pembelajaran yang berpusat pada murid karena sekarang kan udah merdeka belajar, maksudnya ya aktif gitu. Kalau disuruh kelompok juga dia nggak mau, maksudnya mau tapi diem aja, nggak mau berkolaborasi sama temennya, nggak mau berinteraksi sama temennya gitu Bu. Oke. Baik, berarti kali ini kita mau ngobrolin muridnya Bu Umi kelas 8 yang tidak aktif di kelas ya. Jadi anaknya tidak mau berkolaborasi, pasif, kemudian telat masuk ya Bu ya. Kemudian nggak mau berkolaborasi sama kelompok, kalau ada kerja kelompok gitu ya. Padahal Bu Umi pengennya karena sudah merdeka belajar jadi student center gitu ya. Oke. Jadi kita sebenarnya cuma punya waktu pendek nih Bu Umi. Jadi kira-kira Bu Umi pengen dapat apa nih dari pembicaraan kita ini? Dari pembicaraan ini saya pingin Bu, anak yang pasif ini, anak yang sering panik ini gitu. Jadi dia aktif gitu, mau berkolaborasi sama temennya, bergaul sama temennya. Jadi saya menerapkan student center itu enak gitu. Dia nggak pasif gitu, aktif, semangat untuk belajar, terus datang juga tepat waktu atau sebelum saya datang itu dia udah masuk kelas gitu. Oke, keren Bu, keren banget ya, emang harusnya kayak gitu ya buat murid-murid kita sekarang ini karena udah merdeka belajar ya. Jadi Bu Umi pengennya tuh anak-anaknya aktif, terus bisa berkolaborasi, bisa menggali potensinya ya karena student center ya, jadi cari tahu sendiri. Oke, jadi apa yang bisa dilakuin nih kira-kira Bu Umi, yang bisa dilakukan supaya murid-muridnya Bu Umi, contoh khususnya yang satu ini ya berarti khususnya yang satu ini tuh mau jadi yang kayak Bu Umi pingin itu tadi yang sudah disebutkan, aktif, bisa berkolaborasi, lalu bisa mencari tahu sendiri yang student center itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu? Saya sih memang pengen anak ini aktif, anak ini mau berkolaborasi. Saya punya ide itu, yang pertama kok saya pengen manggil anak ini gitu Bu. Saya ajak ngomong, maksudnya saya restitusi permasalahannya apa gitu. Terus dia nanti punya pemisahannya sendiri itu apa gitu, makanya saya panggil sendiri, saya ajak ngomong supaya anak ini nantinya di kelas itu aktif, nggak seperti sekarang ini gitu Bu, itu yang pertama. Terus yang kedua itu supaya dia tepat waktu masuknya, saya ingin menerapkan membuat suatu keyakinan kelas gitu Bu, membuat keyakinan kelas yang nantinya disepakati satu kelas itu gitu untuk meningkatkan disiplin di kelas itu Bu, gitu. Oke.
Oke, baik. Jadi, pengennya, ngobrol dulu, manggil muridnya ini dulu ya, Iya. kemudian nanti berakhir di, pembuatan keyakinan kelas. Nah, kalau dari, eee, skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira murid yang sedang kita bicarakan ini, sedang kita obrolin ini, kira-kira masuk di kriteria berapa? Di skala berapa untuk Mmm. jadi seperti yang Bu Umi inginkan tadi? Sekarang ini ya, Bu, ya, berarti? Sekarang Berarti ini. nih, sekarang ini murid itu, menurut saya kalau skala 1 sampai 10 itu dia berada skala 5, Bu. Jadi ya Oke, agak jauh lah skalanya mhm, gitu dari teman-temannya gitu. oke, jadi skala 5 ya. Karena, Iya, temen-temennya sudah progresnya sudah bagus gitu ya untuk mengikuti ya kurikulum Merdeka Belajar alhamdulillah, ya. iya. Oke, jadi, kalau muridnya yang kita hubungin kira-kira skala 5, eee Bu Umi dalam waktu dekat ini mau, melihat dia itu progresnya jadi skala berapa nih? Kalau misalnya 10 Oh. memungkinkan atau tidak? Atau berapa yang menurut Bu Umi, Aduh, kalau cocok? 10 kayaknya ya pengen sih, Bu, 10 gitu, semuanya jadi Mhm, 10. Cuman untuk anak ini saya nggak berani untuk 10 ya, Bu, karena oke, anak ini ya sangat jauh gitu dari mhm, teman-temannya. Saya pinginnya anak ini ya progresnya nantinya setelah saya lakukan, tindakan ide saya yang saya pengen gitu, mhm. menjadi skala 7 gitu. Oke, baik, skala 7 ya, Bu, ya. Dari yang tadi memanggil, ajak ngobrol dan, membuat keyakinan juga ya? Oke, Iya, terus saya kira-kira pengennya membuat mhm, keyakinan kelas itu. Dengan keyakinan kelas ini kan anak sadar gitu loh, apa mhm, yang harus dilakukan. Saya pengennya nanti pada saat keyakinan kelas ini saya membuat video dulu tentang mhm, keyakinan kelas, mhm, disepakatin semuanya, terus mhm. semuanya melaksanakannya, termasuk dia juga ikut melaksanakan gitu. Oke, berarti untuk mencapai di angka 7 tadi, Iya, Bumi melakukan membuat tadi ya, pemutaran video untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mhm, anak-anak juga, tidak hanya dia ya, Bu, ya, berarti bisa iya, semuanya, memahami atau membuat keyakinan kelas. Oke, mmm, biasanya kalau seperti itu, kasusnya, anak-anak seneng nggak sih, Bu, diperlakukan seperti itu, Bu? Kalau kita lihat secara general gitu, di kelas Bumi yang di kelas 8 ini. kalau kalau secara general sih seneng, Bu. Oke, Dibuat keyakinan kelas, mereka kan buat keyakinan kelas dari, ide mereka kan, kemauannya mereka sendiri. Apa yang pengen, mereka inginkan, nah kita wujudkan dalam keyakinan kelas yang nantinya, dilakukan mereka juga gitu, termasuk anak mhm, ini tadi. oke. Terus berarti kalau misalnya tadi di tahap pertama Bumi mau ada 2 ya tadi pemanggilan Iya. dan pembuatan keyakinan kelas. Di bayangan Bu Umi kira-kira pemanggilannya itu maunya seperti apa, Bu? Pemanggilannya itu secara pribadi kali ya, Bu, ya. Oke, Saya mau mencari jam yang sekiranya saya tidak mengganggu, jam ngajar saya, oke, terus anak ini nanti saya panggil dengan mhm, seizin guru mata pelajarannya, saya ajak mmm, ngomong, barangkali nanti, saya ajak di ruang BK ya, Bu, ya, oke. secara restitusi sendiri gitu. Oke, jadi melakukan restitusi ya secara empat Ya, mata, sebelumnya izin dulu sama guru mata pelajaran yang sedang di iya, kegiatan hari itu ya. Oke, berarti iya. kira-kira dari, memanggil, melakukan restitusi, kemudian membuatkan keyakinan kelas, mana Bu yang lebih dekat, lebih lebih memungkinkan gitu di waktu-waktu dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini, sepertinya besok kan saya kosong, Bu. Saya, Mhm, dapat jadwal piket. Piket kan nggak hanya nggak hanya satu sendiri gitu loh. mhm, Maksudnya ada berlima. Saya piket satu sekolah itu berlima. iya, Saya pengen izin dari petugas piket lainnya, pengen memanggil mhm, anak ini, mengajak ngomong, mhm, permasalahannya apa, cara mhm, mengatasinya, bagaimana secara restitusi anak ini. Nah, itu besok, Bu, saya laksanakan supaya nanti anak ini bisa merubah, sifatnya di kelas, mau berkolaborasi dengan temannya, mau belajar oke. semakin aktif gitu, Bu, maksud saya seperti itu. Oke, baik, keren banget, Bu. Oke, jadi kira-kira besok dan jam kosong, bisa dilakukan untuk pemanggilan dan pelaksanaan restitusi ya, Bu. Baik, Iya. setelah itu
setelah pemanggilan berarti pembuatan keyakinan kelas ya? Nah, pembuatan Oke. keyakinan kelas ini pengennya saya Mhm. buat pas, Mhm. mau nggak mau pas saya jam pelajaran saya, Bu. Oke. Minggu besok deh, kayaknya hari Senin saya ada Mhm. jam. Nah, Mhm. sebelum saya mulai, saya akan membuat keyakinan kelas dengan cara tadi, yang pertama saya putar video tentang keyakinan Oke. kelas, tentang hal-hal yang baik yang dilakukan di kelas, baru nanti saya buat anak-anak itu maunya harapannya seperti apa, terus Bu disepakati, baru kita buat keyakinan kelas. Yang nantinya saya berharap dengan keyakinan kelas ini, anak tersebut bisa juga melaksanakan tentang keyakinan kelas yang dibuat itu. Oke. Termasuk masuk tepat waktu gitu. Iya, keren Bu idenya tuh jadi buat satu anak tapi biar bisa kena semuanya ya di Ya, kelas jadi anak 8 ini itu. pikiran saya anak ini nggak merasa seperti dihakimi juga gitu. Mhm, Jadi buat mhm. Iya Bu, semuanya. idenya bagus banget Bu. Oke baiklah Bu, kita sudah di penghujung sesi kali ini, penghujung obrolan kita. Dari tadi kita ngobrol dari awal sampai saat ini kira-kira, Bu Umi, apa yang Bu Umi dapatkan dari obrolan kita? Ya, saya sangat lega Bu, agak tenang sedikit gitu. Mhm. Walaupun belum saya laksanakan, saya udah mempunyai jalan gimana caranya saya untuk mengatasi anak yang Mhm. satu ini gitu, supaya anak ini nantinya aktif, mau berkolaborasi dengan temannya. Jadi saya bisa melaksanakan, student center di kelas dan anak ini tepat waktu masuknya, bahkan kalau bisa sebelum saya masuk, anak ini sudah masuk dengan tertib anak ini mau belajar Amin. gitu. Oke. Amin, mudah-mudahan, sukses ya Bu ya sama ide-ide Alhamdulillah, brilliant amin Bu, tadi. amin ya rabbal Oke, alamin. kalau gitu, kita insya Allah, ketemu lagi tatap maya minggu depan setelah Ibu melakukan tadi pemanggilan restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Saya pengen Mohon banget dengar doanya nih ya Bu, iya. ceritanya bagaimana itu ya, setelah dilakukan pemanggilan, restitusi, dan pembuatan kesepakatan kelas khususnya buat anak itu sendiri dan umumnya buat kelas 8 tadi. Baik, terima kasih Ibu, Bu Umi, Sama-sama terima Bu, kasih terima banyak. kasih Bu Terry Ya, atas sehat waktunya. selalu. Oke, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.